kita mencoba untuk mendekati para wajib pajak dengan melakukan roadshow keliling di setiap kecamatan. Kita buka stand selama 1 minggu, lalu di akhir bulan kita berikan insentif berupa hadiah. Ada rice cooker, ada microwave, ada TV 42 inci, dan ada mesin cuci. Buat tahun ini kita ada sponsor baru, yaitu Bank Indonesia. Jadi kalau pembayaran melalui kris untuk 50 orang pertama akan dapat bingkisan dari Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pajak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dalam podcast Bincang Pajak bersama Bella yang kali ini akan jadi host kamu. Nah, Bincang Pajak hari ini akan membahas dengan tema Roadshow PBBP 2 Bapenda Kota Batam tahun 2025 dengan narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di sini. Izin saya kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Muhammad Aidil Salo MM selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat kenal semuanya. Sehat selalu Pak, adem banget warnanya biru-biru ya. Baik Pak, untuk tema kita hari ini Pak, perihal Roadshow PBBP 2 tahun 2025. Boleh nggak Pak kita diceritain sebenarnya PBB ini apa sih Pak? Pasti banyak sobat pajak juga yang masih belum paham kira-kira apa sih yang termasuk dan yang tidak termasuk dari kategori pajak ini dan siapa aja sih objek pajaknya. Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekilas atau secara umum PBBP 2 adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara atau masyarakat yang memiliki bangunan dan lahan, bumi dan lahan bangunan yang menjadi objek untuk membayar pajak PBBP 2. Kenapa PBBP 2? Karena ada P1-nya. Jadi PBBP 2 itu ada juga PBBP 1. PBBP 1 adalah perkebunan, pertanian, dan peternakan. Nah, PBBP 2 itu di luar itu. Jadi khusus hanya untuk bumi dan bangunan selain perkebunan, peternakan, dan pertanian. Lalu kalau dibilang apa saja yang menjadi objek adalah seluruh yang sifatnya bumi atau lahan dan ada bangunan atau tidak di atasnya. Nah, ada beberapa kategori yang dikecualikan seperti kantor pemerintah atau lahan-lahan yang digunakan untuk operasional pemerintahan atau yang tidak komersil. Contoh misalnya kantor pemerintah, misalnya juga kalau kita khusus di Pemda Kota Batam dengan Perda 1 2022 memberikan pengecualian juga terhadap penunjang sarana ibadah. Nah, masjid, rumah imam, RPTQ, rumah tafsir Quran dan lain-lain itu kita kecualikan. Itu tertuang dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2022. Sedangkan yang lainnya seperti kantor pemerintahan juga dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Jadi ada beberapa objek yang kita kecualikan karena fungsinya sebagai pemerintahan dan juga sebagai sarana ibadah. Itu PBBP 2. Sedangkan roadshow adalah ini merupakan upaya kita dalam meningkatkan penerimaan dari sisi PBBP 2. Ini muncul pada saat kita hebat-hebatnya terkena dampak dari COVID, sehingga orang banyak yang tidak mau keluar dan memang ada pembatasan terhadap pergerakan masyarakat, sehingga penerimaan PBBP 2 di tahun 2020 itu sangat menurun sekali. Dan karena itulah kita mencoba untuk mendekati para wajib pajak dengan melakukan roadshow keliling di setiap kecamatan. Kita buka stand selama 1 minggu, lalu di akhir bulan kita berikan insentif berupa hadiah. Nah, dengan upaya itu kita mengharapkan masyarakat yang selama masa COVID itu tidak berani keluar atau mengalami kendala dalam pembatasan gerak bisa tetap membayarkan kewajiban pajaknya. Di samping itu juga kita membawa beberapa mitra kita seperti perbankan, pos dan lain-lain supaya pembayaran dapat dilakukan di tempat, tidak harus melakukan antrian di bank atau di tempat-tempat yang menjadi pusat pembayaran pajak PBB 2 kita. Nah, itu sudah mulai kita lakukan pada saat tahun 2021 karena COVID mulai agak mereda tahun 2021 dan memang kita harapkan dengan itu bisa mulai meningkatkan kembali pembayaran pajak PBB 2 khususnya di masyarakat Kota Batam. Itulah ide awalnya. Luar biasa ya Pak, sejak 2020 berarti sudah jalan 5 tahun ya Pak ya? Sudah 5 tahun. Kalau untuk sasaran target wajib pajak yang diharapkan untuk membayar saat itu siapa Pak? Apakah masyarakat
umum ataukah wajib pajak perseorangan badan juga diharapkan atau gimana? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari mengevaluasi tingkat pembayaran PBB-P2, memang dari sisi kepatuhan masih rendah, masih di bawah 60%. Artinya masih banyak masyarakat, baik itu pribadi maupun badan usaha, yang belum memenuhi kewajiban bayar pajaknya. Nah, kita harapkan kalau ROSO ini memang lebih kepada masyarakat, walaupun memang ada beberapa badan usaha yang kita undang untuk berpartisipasi dalam hal pembayaran. Karena di sini kita tidak hanya melayani pembayaran, tapi kita juga melayani pembetulan, baik itu pembetulan nama, alamat maupun luasan. Dan seiring dengan inovasi yang terus kita lakukan, sekarang kita sudah punya mobil Sibijak, dan itu menjadi bagian dari sarana prasarana pelengkap dalam hal ROSO ini. Jadi itu juga bisa mobile, dan ROSO itu sesuatu yang kita lembagakan sebagai sebuah kegiatan tahunan di setiap kecamatan. Dan Sibijak itu ROSO yang tidak terjadwal, artinya dia juga keliling kemanapun di wilayah Batam yang membutuhkan pelayanan terkait dengan PBB-P2 di luar acara ROSO. Di luar acara ROSO, namun tidak ada hadiahnya. Jadi masyarakat di suatu kecamatan atau kelurahan apabila membutuhkan pelayanan terkait PBB-P2 dapat menghubungi kita, dan kita akan kirim ROSO insidentil misalnya berupa Sibijak, dan dapat melayani masyarakat dalam hal pembayaran, pembetulan maupun revisi terhadap luasan PBB-P2. Mohon izin tanya Pak, tadi kan kita sudah bahas tentang objek pajak. Ya. Untuk yang ditinggali atau dibangun begitu ya Pak tadi infonya. Kalau misalnya ada objek pajak yang tidak dihuni begitu Pak, apakah tetap harus dibayarkan pajaknya atau gitu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang KPD, Undang-Undang 28 2009 dan Undang-Undang KPD 1 2022 yang kita terjemahkan dalam Perda 1 2024 sekalipun, yang namanya kewajiban atau objek pajak itu adalah bumi bangunan yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan. Artinya kalaupun dia tidak dimanfaatkan tapi dia dikuasai atas nama seseorang, dia wajib bayar pajak. Dan juga misalnya dia memanfaatkan, dia tidak memiliki, contoh misalnya suatu lahan yang atas nama orang lain tapi disewakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain, pihak ketiga misalnya. Nah, pihak ketiga yang memanfaatkan inilah yang menjadi objek pajak kita atau wajib pajak untuk bayar PBB. Jadi ingat dalam PBB-P2 ini ada 3, satu yang memiliki, kedua yang memanfaatkan, yang ketiga yang menguasai. Jadi ketiganya ini memenuhi unsur untuk kita menjadikan mereka sebagai wajib pajak untuk ditarik kewajiban pajak PBB-P2. Luar biasa loh Sobat Pajak, ini adalah salah satu upaya dari Bapenda ya untuk mendekatkan diri lagi ke Sobat Pajak sekalian yang berada di kecamatan masing-masing dengan memberikan acara roadshow ini. Dan tadi Pak Aidil juga sudah bilang ada roadshow insidentil untuk teman-teman yang mungkin ingin didatangi nih oleh pihak Bapenda tapi di luar acara roadshow begitu. Izin Pak mau tanya lagi, kalau misalnya kita mau edit data bisa, membayar bisa gitu ya Pak. Lalu apalagi nih Pak yang bisa dilakukan saat roadshow itu ya? Kita pernah melakukan survei kepada para wajib pajak khususnya PBB. Kenapa kok pada nggak membayar pajak? Pertama tuh alasannya repot Pak, antri di bank atau antri di kantor pos misalnya. Mereka waktu kerja mereka akan tersita kalau mereka harus bayar. Kedua adalah Pak, saya nggak mau bayar atau karena saya semangat karena namanya belum nama saya Pak, masih nama developer atau masih nama orang yang pemilik sebelumnya. Atau ada juga yang beralasan tidak mau bayar karena nggak sesuai Pak luasannya. Luas rumah saya itu 100 meter persegi tapi di SPT PBB-nya 150 kelebihan bayar. Nah, hal-hal itulah yang membuat kita mendorong kita di Bapenda untuk melakukan inovasi berupa ROSO dan juga dengan mobil Sibijak ini dengan harapan kalau SPT PBB-nya sudah sesuai dengan nama mereka, sudah sesuai alamatnya, sudah sesuai dengan luasannya, itu mendorong masyarakat untuk mau bayar. Nah, kadang-kadang masyarakat ini kan dari developer mendatakan kita secara induknya itu luasannya tidak sesuai. Contoh misalnya ada rumah yang di hook misalnya. Nah, menurut standar di set plan-nya developer itu semua rumah di situ adalah 50 meter persegi. Ternyata ada beberapa rumah yang hook sehingga ada perluasan lebih daripada yang seharusnya. Nah, itu kadang-kadang orang yang menerima itu tidak mau membayar, nggak perlu sesuai.
Atau juga misalnya mereka sudah beli nih tapi lupa atau belum melakukan balik nama karena merasa ribet lah Iya. lama. Nah, itu yang membuat kita memberikan kemudahan untuk kelainan di pengelola ini. Iya. Dengan harapan masyarakat kalau sudah namanya sesuai, luasnya sesuai, mereka jadi ingin bayar. Karena kita punya juga yang namanya perwako KSPPD, kesesuaian atas lahan ya. Jadi kalau misalnya masyarakat Kota Batam atau badan usaha ingin melakukan perizinan, mereka tuh harus melampirkan bebas PBB pada saat di PTSP. Iya. Nah, dengan itu kan masyarakat jadi terpaksa nih. Mau nggak mau harus ngurus gitu ya, Pak? Nah, dengan itu juga kita bilang, ayo kalau mau melunasi kita bantu nih. Kita ada, kalau mau mengurusi ke kantor silakan, ada loket di PTSP, ada loket di Bangda. Kalau mau secara kolektif juga boleh, silakan kirim surat ke kita datang. Mau kolektifnya per RT, per RW atau berkelompok berapa orang itu, tunjukkan tempatnya atau pilih tempatnya, nanti kita datangi. Kita akan melayani langsung. Itu beberapa kemudahan yang kita sampaikan, kita ingin melakukan ke masyarakat supaya tingkat kepatuhan masyarakat dengan PBB ini meningkat. Tapi sejauh ini masih dilakukan sampai kapan nih Pak? Infonya kan sedang ada program berlangsung nih Pak tahun 2025. Kalau roadshow ini kita akan lakukan sampai tanggal 27 Agustus dengan serial per kecamatan. Ini saat ini kita sedang melakukan kecamatan kedua di Batam Kota. Setelah kemarin pertama di Kecamatan Nusa. Ini akan terus bergiliran sampai ke kecamatan terakhir di tanggal 27 Agustus 2025. Luar biasa. Untuk sobat pajak yang ingin tahu jadwal lengkap dari roadshow Bapenda Kota Batam di tahun 2025 ini, silakan cek jadwalnya lebih lengkap. Ini kita sematkan di sini juga. Atau kalau mau baca-baca informasi lebih update, silakan lihat di sosmed Bapenda Kota Batam. Nah Pak, tadi saya mau ngasih tahu juga Pak, ada juga yang bertanya kepada saya sebelumnya, untuk orang-orang yang mungkin tidak menerima SPPT dikirimkan langsung ke rumah gitu Pak. Itu kan adalah salah satu kendala wajib pajak juga yang bikin mereka ogah nih bayar pajak, karena saya aja nggak dikasih SPPT-nya, tagihannya begitu. Apa ya Pak solusinya? Sekarang kan sudah era digital. Kita juga mengikuti perkembangan zaman. Artinya kita sudah berusaha mengikuti itu dengan membuka website SPT PBB Kota Batam. Jadi kawan-kawan atau masyarakat tinggal memasukkan NOP-nya, nomor objek pajaknya, nanti akan muncul tagihannya berapa, termasuk juga rekod pembayaran. Jadi kalau mungkin lupa udah bayar dulu sih tahun lalu atau tahun berapa sih yang belum bayar, itu tinggal masukin NOP-nya di SPT PBB Kota Batam, itu bisa nampak berapa tahun ini, mana yang sudah dibayar, mana yang belum, termasuk juga nanti kalau mau print silakan. Kalau untuk jadi persyaratan, misalnya persyaratan untuk mendaftar sekolah misalnya, atau pendaftar perizinan di PTSP, silakan bisa langsung diprintkan sebagai bukti, dan itu valid. Itu dapat diterima di PTSP sebagai bukti bahwa Bapak sudah membayarkan PBB. Bahkan bayar sekolah aja sekarang harus ada persyaratan ya Pak, wajib bayar PBB ya sekarang infonya. Untuk sobat pajak, yuk jangan menunda-nunda lagi. Mumpung infonya sedang ada diskon ya Pak, sampai tanggal 31 Juni ya Pak. Kita 3 bulan pertama kita beri diskon 10% dan 3 bulan kedua kita berikan diskon 5%. Luar biasa. Yuk sobat pajak, kurang apa lagi nih? Bapenda sudah sangat memudahkan untuk sobat pajak membayar pajak, baik dengan acara roadshow maupun ada diskon pajak begitu ya. Mohon izin Pak, mau tanya lagi, kalau misalnya kita bayar, mungkin ya wajib pajak juga nggak ada waktu gitu, nggak sempat untuk datang ke acara roadshow, walaupun banyak banget hadiahnya ya tadi Pak, ada door prize. Apa sih Pak door prize-nya? Pengen tahu saya Pak. Door prize-nya, jadi ada 2 tahun ini kita ada sponsor baru yaitu Bank Indonesia. Jadi kalau pembayaran melalui kris untuk 50 orang pertama akan dapat bingkisan dari Bank Indonesia. Ini program dari Bank Indonesia untuk menggalakkan penggunaan kris di khususnya di pembayaran PBB P2. Selain itu yang rutin kita berikan hadiah itu macam-macam. Ada mulai dari yang kecil itu setrika, ada rice cooker, ada microwave, ada TV 42 inci, dan ada mesin cuci yang paling besar cuci. Ini kesukaannya mama semua ya Pak ya? Iya, karena biasanya mama yang rajin datang di acara. Oh iya, ini mama wajib hadir nih, soalnya syaratnya mesin wajib, cuci loh Pak. syaratnya wajib hadir. Jadi kalau dicabut nomornya, wajib hadir. Kalau tidak hadir di tempat maka hangus. Kan diundi lagi untuk kandidat berikutnya. Pokoknya per kecamatan ya, hadiahnya itu hadiahnya sama semua. Kita bagi rata semua.
Waduh, luar biasa. Berarti sampai hari ini tetap digalakkan, bahkan sampai tanggal 27 Agustus, teman-teman silakan cek apa sih yang kurang dari persyaratannya supaya bisa dilakukan saat mendatangi acara roadshow itu. Izin Pak mau tanya lagi, berarti bisa dilakukan secara online begitu ya Pak? Jika mungkin wajib pajak atau sobat pajak yang masih punya kesibukan lain belum bisa hadir, bisa dilakukan silakan juga bayar. Sudah banyak mitra pembayaran yang kita kerjasama. Kalau Bapak Ibu semua lihat ada mobil pos mobil keliling bisa bayar di situ. Bapak Ibu semua sambil belanja di Indomaret, Alfamart bisa bayar di situ. Kalau yang punya e-wallet berupa link aja, pay semua ada. Tokopedia juga ada. Silakan. Kita dalam rangka mempermudah masyarakat, jadi tidak ada alasan membayar pajak sulit sih. Nah, Bapak Ibu bisa sambil di mana saja, sambil makan di kafe, sambil di kamar mandi pun, sambil di dapur sambil masak, silakan bayar. Asal bloknya nggak salah. Ya, pokoknya sangat memudahkan begitu ya Pak. Dari tadi kita bicara tentang bayar-membayar Pak, memudahkan masyarakat. Pokoknya gimana caranya Bapak Ibu atau sobat pajak mudah untuk datang hadir ke sini sampai kita jemput bola. Tapi saya pengen tanya Pak, dari sudut pandang wajib pajak atau masyarakat, kira-kira apa sih Pak bentuk kembalikan pajak ke masyarakat tuh apa sih Pak? Bukannya pajak itu untuk rakyat dari rakyat begitu ya? Mungkin bisa membuat tercerahkan lagi nih masyarakat bahwa informasinya tidak hanya kita yang disuruh memberi, tapi apa sih yang kita dapat? Bapak Ibu semua harus ingat, dalam sebuah pemerintahan kota otonomi itu membutuhkan sebuah pendanaan untuk membangun. Nah, Kota Batam dalam hal ini membutuhkan pembiayaan untuk membangun dengan cita-cita, dengan visi misi baik wali kota sebelumnya maupun sekarang Pak Amsaka dan Bu Dwi mempunyai 15 program prioritas. Semua itu ditopang oleh kemampuan Bapenda atau instansi penghasil dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Kenapa? Kemarin baru kita mendapatkan penghargaan sebagai daerah nomor 4 yang memiliki kekuatan fiskal yang sangat kuat. Artinya apa? Biaya pembangunan Kota Batam atau APBD Kota Batam itu lebih dari separuhnya itu didapat dari penerimaan asli daerah, dari pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Nah, itu menjadi kekuatan Kota Batam. Dari mana pajak itu? Ya dari PBB yang Bapak Ibu bayar, dari BPHPB, dari pajak restoran, pajak hiburan, dan semua jenis pajak retribusi yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, itu semua akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang ada di Kota Batam. Bapak Ibu semua kalau jalan, bisa jalan yang bagus di Kota Batam, drainase yang walaupun sekarang lagi kita sibuk-sibuk menghadapi banjir. Nah, dengan keaktifan Bapak Ibu semua, kepatuhan Bapak Ibu semua membayar pajak, dana itu yang kita bangun, kita kembalikan lagi masyarakat dalam bentuk pembangunan. Bangun sekolah, bangun jalan, drainase, bangun segala macam pembangunan Kota Batam itu bersumber dari semuanya itu termasuk juga nanti ada bus Kota Batam, sekarang kita sebutnya BRT ya, Bus Rapid Transit. Nanti akan diperbaiki, akan diperbarui dengan yang lebih modern. Itu semuanya bersumber dari dana yang diterima dari pajak dan retribusi Kota Batam. Nah, itu sebuah kebanggaan bagi Kota Batam, dan peran serta Bapak Ibu semua akan nampak sebagai sebuah rasa memiliki terhadap pembangunan Kota Batam. Jadi semakin besar pembayaran semakin tepat waktu, akan merangsang pembangunan Kota Batam lebih cepat lagi. Baik, demi Batam yang lebih baik, sobat pajak, ayo kita bayar pajak karena ternyata dikembalikan lagi ke kita dalam bentuk apa yang kita nikmati selama ini, baik aspal ataupun fasilitas umum tadi seperti yang Pak Aji sampaikan, kesehatan semuanya. Ya. Sekolah juga begitu ya Pak ya, rumah sakit, RSUD begitu yang maksudnya Pak, luar biasa sih Pak. Berarti Pak setelah misalnya sobat pajak sudah datang nih ke roadshow begitu ya. Lalu jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menggajal di hati, aduh kenapa saya lupa nanya ya gitu ya Pak. Kira-kira bisa hubungi call center juga. Bapak Ibu semua masyarakat Kota Batam bisa mendatangi setiap ada event yang ada Bapenda atau Sibija, atau juga dapat menghubungi call center PBB Kota Batam. Ada nomornya, nanti silakan dihubungi, akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu semua, termasuk mungkin ada permintaan Bapak Ibu semua, misalnya tolong dong di daerah kami ini banyak yang belum terdaftar nih, silakan, nanti kami akan datangin dengan memberikan persyaratan apa yang harus disiapkan, dan kami akan melayani Bapak Ibu semua di tempat. Semudah itu ya Pak, tinggal hubungin, nanti langsung kita proses, butuh syaratnya apa, langsung pera berapa. Boleh datang ke kantor atau minta Sibija akan mendatangi Bapak Ibu semua. Sobat pajak kurang
kemudahan satu persatu sudah dilakukan. Ini adalah salah satu upaya dari Bapenda khususnya untuk mendorong penerimaan gitu ya Pak ya. Tapi masih tetap ada kendala nggak Pak yang harus ya kalau pasti ada kendala misalnya dengan pola distribusi yang lahan di Batam kan tidak ada nih. Kalau kita bicara ada keluhan Pak, kami sudah bayar WTO di Batam sih kemana ada sertifikatnya HGB tidak ambil. Ya, tapi itu merupakan aturan yang sudah ada sebelum Balai Kota Batam ada. Jadi ada aturan yang tidak bisa kita ubah dan kita menerima itu sebagai sebuah konsekuensi hukum dan kita melakukan penyesuaian. Salah satunya apa? Kalau masyarakat bilang Pak, kami sudah bayar WTO, kok bayar lagi PBB? Ya kami paham itu dan kami sebagai pedagang tidak bisa merubah itu. Tapi kami berusaha menyesuaikan. Kami tidak pernah menaikkan NJP melebihi harga atau pasaran yang ada di masyarakat. Jadi nilai PBB NJOP kita dari nilai NJOP ya, nilai jual objek pajak di Kota Batam itu sudah kita pertimbangkan dengan juga mempertimbangkan beban masyarakat terhadap pembayaran WTO. Jadi kita paham masyarakat membayar WTO juga dan membayar PBB juga. WTO dibayar 30 tahun sekali. Ada nilainya dan kita sudah pernah dudukkan bahwa beban yang kita berikan pada masyarakat dalam bentuk NJOP nilai PBB itu sudah mempertimbangkan WTO yang dibayar masyarakat sebagai kewajiban dapat lahan dari BP Batam. Jadi jangan takut bahwa kita sudah melakukan penyesuaian terhadap nilai yang dibayar dengan juga mempertimbangkan adanya beban masyarakat terhadap WTO yang dibayar kepada BP Batam. Intinya tidak terlalu memberatkan ya Pak bagi wajib pajak yang membayar baik itu WTO maupun PBB-nya begitu. Pak, sebelum kita menutup podcast ini Pak, tak terasa ternyata sudah di ujung waktu begitu ya Pak. Ada nggak sih Pak saran atau harapan untuk sobat pajak atau wajib pajak dengan segala upaya yang sudah kita lakukan ini agar bisa membayar pajak tepat waktu khususnya? Baik teman-teman masyarakat semua di Kota Batam, saya mengimbau, ayo kita patuhi kewajiban kita dalam membayar pajak khususnya pajak EBBP 2 karena dana atau uang yang Bapak Ibu bayarkan kepada kami sebagai instansi pengumpul pajak itu akan kami kembalikan lagi dalam bentuk hasil dari pembangunan Kota Batam. Bapak Ibu semua bisa menikmati jalan di Kota Batam sampai 5 lajur dan jalan yang sangat representatif untuk dibandingkan kota-kota lain di Sumatera bahkan mungkin di Indonesia yang memiliki lajur sebanyak di Kota Batam. Itu adalah hasil dari pajak yang kami kumpulkan untuk membiayai pembangunan itu. Nah, kalau Bapak Ibu semua ingin Batam menjadi kota madani yang modern lebih cepat dari yang kita rencanakan, maka mari bantulah kami dengan mematuhi kewajiban bayar pajak agar pembiayaan pembangunan kita dapat segera dipenuhi. Selain lagi pajak-pajak lain yang mungkin Bapak Ibu semua bersinggungan dengan itu. Jadi selain Bapak Ibu punya kewajiban PBBP 2 bagi yang punya usaha, hiburan, restoran dan lain-lain, mari penuhi kewajibannya karena itu semua akan kembalikan kepada Bapak Ibu dalam menikmati pembangunan di Kota Batam baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam maupun oleh BP Batam. Luar biasa sekali Sobat Pajak. Dari tadi kita sudah bicara panjang kali lebar, banyak sekali ilmu dan informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Aidil Sahalo yang tadi sudah menjelaskan ya ternyata bisa dilakukan juga loh di berbagai macam kecamatan sekota Batam. Siapa tahu hari ini sedang dilakukan di kecamatan Sobat Pajak, silahkan cek-cek jadwalnya tadi di sosmed yang sudah kita sematkan. Oke nih Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya sudah berkenan hadir. Selamat melakukan aktivitasnya kembali. Terima kasih banyak juga untuk sahabat pajak yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini, subscribe juga YouTube channel Bapenda Kota Batam, follow semua sosial media Bapenda Kota Batam di @bapenda_kota_batam untuk mendapatkan update informasi perpajakan di Kota Batam. Jangan lupa untuk isi-isi komen di bawah ya teman-teman, siapa tahu ada yang udah pernah hadir di roadshow gitu ya, ada yang udah pernah dapat hadiah dari ada yang dapat mesin cuci mungkin ya Pak, bisa ceritain di bawah, kita pengen tahu nih pengalaman. Bener nggak sih, jangan bohong kita. Iya, kita butuh testimoni gitu ya Pak ya. Atau mungkin ada sahabat pajak yang pengen ngasih saran atau ide masukan, kira-kira nanti next episode Bincang Pajak kita mau bahas tentang apa ya, boleh banget, sangat terbuka. Terima kasih banyak sahabat pajak, sekali lagi sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.